menghabiskan waktu bersama itu juga sebenarnya gini ya, makanya mungkin pertemuan kita itu memang akan bertemu tuh sesuai niat kita masing-masing ya. Artinya kenapa misalnya kita berniat mencari kebaikan ya, kan pasti ketemu akan orang yang juga mencari kebaikan gitu kan maksudnya. Secara sadar atau tidak sadar gitu. Kita di atas kendali kita ataupun tidak ya, mungkin kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang seperti itu gitu. Kita mencari karir kan juga akan bertemu juga dengan orang yang memang seperti itulah. Misalnya kita ikut pelatihan yang memang akan ketemunya kan dengan yang seperti itu. Jadi sebenarnya yang mempertemukan kita juga bukan apa ya, tapi mungkin kita lebih banyak punya ide-ide yang sama ya kali ya, mirip gitu kali ya. Oh iya gitu ya. Cenderung bisa nerima satu sama lain ya. Padahal kan selama ini kita kalau di organisasi kan malah kita ini yang paling ribut ya. Saya sama Erma tuh beda departemen ya. Beda departemen, saya pendidikan, dia kan lebih ke sosial, politik gitu. Kalau aku pendidikan. Kaderisasi. Tapi kalau di pendidikan ini kan aku ibaratnya suka pengen punya ide baru atau apa gitu. Erma di bidang itu juga suka banyak, dia banyak nulis dari semenjak kuliah ya. Suka nulis, padahal saya baca tulisannya dibandingkan apa yang saya omongin tuh bagusan saya ngomong. Dia nulis gitu kan, aduh ya ampun tulisannya gitu. Tapi karena kondisinya terus aja nulis, kalau saya kan ngomong aja terus gitu. Jadi aku bilang kalau aku ngomong di mana gitu dibandingin tulisan kamu, dibandingin kayaknya kalau kamu bacain itu tulisan bagusan aku ngomong gitu ibaratnya. Ya tapi sekarang ya hadirin perlu ketahui bahwa udah lebih mungkin ya dari 100 ya tulisan populer ya, termasuk juga mungkin tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat ya. Kalau yang dimuat di jurnal internasional udah ada berapa? Kalau jurnal internasional satu ya, yang Scopus, tapi ada beberapa yang internasional juga, tapi di bawahnya ya levelnya itu bukan jurnal, reading internasional udah ada beberapa ya. Mungkin lebih dari sekitar 8 atau berapa gitu. Yang lainnya ya jurnal nasional, proceeding nasional gitu. Ya memang karena peneliti sih. Tapi memang saya tapi kan banyak juga peneliti nggak sebanyak itu. Iya. Kan banyak juga peneliti. Menyangkut produktivitas ya. Ya kan. Kalau saya emang produktivitas saya di ngomong ya, banyak ngomong. Ngomong saya salut banget ya urusan kemampuan bertahan hidupnya tuh keren ya. Dibandingin aku, kalau aku kan jajan, dikit-dikit jajan. Boros banget. Gitu, ya, dan pada saat itu ini cerita tahun-tahun di mana kita dipersatukan di awal-awal itu 97-98. Jadi waktu itu krisis moneter. Ya memang heboh banget gitu ya. Harga kertas itu bisa naik 3-5 kali lipat dari yang biasanya. Kita mau beli kertas, kita mau fotokopi harganya naik 3 kali lipatnya. Sampai bisa 5 kali lipatnya gitu. Itu parah banget ya. Sampai ada kerusuhan Mei kan, segala macam itu. Di awal-awal itu pada saat lengsernya Presiden Soeharto ya. Orde lama gitu ya. Nah itu luar biasa pada saat itu pergolakannya. Jadi saya sempat ketika nanti mungkin pengalamannya beda ya. Nah pas saya di ITB tuh hampir setiap hari ada demo kan. Demo-demo di lapangan basket ya. Waktu itu ada lapangan basket. Terus dulu sih memang kehidupan disebutnya kehidupan gerakan mahasiswa di kampus itu sangat dinamis begitu. Progresif. Ya, sangat ya pokoknya beranilah gitu ya menyuarakan kepentingan rakyat dan sebagainya. Nah, pada saat itu sudah dimulai kan pembacaan puisi-puisi gitu yang mengarah ke reformasi dan menyuruh mendesak untuk lengser gitu ya, presiden untuk lengser dan sebagainya, itu sudah mulai gitu. Kampus tuh hampir setiap hari ada yang baca puisi. Padahal sebenarnya cuma satu orang aja yang baca. Gitu ya dengan style gondrong gitu ya, anak-anak dari seni rupa biasanya ya, seni rupa desain itu membacakan puisi setiap hari gitu. Awalnya kan sedikit yang tertarik untuk diem dan mendengar, tapi habis itu banyak. Nah, kenapa? Karena kan konsisten juga kan terus gitu mereka melakukannya. Ya, dan seiring dengan gelombang reformasi juga yang semakin membesar kan se Indonesia.
mereka juga kan koordinasi kan, bukan hanya di Bandung, di Malang, di mana-mana ya. Mahasiswa pada saat itu berkoordinasi, dan memang waktu itu juga ada simbolnya, ada ikon untuk reformasinya, Bapak reformasinya itu Pak Amin Rais kan, yang terkenal dengan ini cerita di bukunya itu tentang kancil pilek. Tahu nggak lo ceritanya? Nggak tahu gue. Kancil pilek itu jadi simbolnya Pak Amin Rais. Jadi maksud saya gini, kenapa dia diangkat jadi Bapak Reformasi? Dia menerbitkan satu buku yang menceritakan, waktu itu kan sangat sulit kita bicara apa adanya kan, mengenai pemerintahan dan sebagainya. Jadi memang biasanya kita menggunakan atau cerita-ceritanya banyak disimbolkan dengan cerita-cerita binatang gitu ya. Nah, kancil pilek ini ada raja singa gitu yang sangat berkuasa, sangat otoriter begitu kan, sangat diktator. Nah, jadi setiap hari dia bertanya kepada rakyat di hutan gitu. Hampir setiap hari dia manggil rakyat di hutan dan ditanya gitu loh, bagaimana kondisi kerajaan ini. Dia pengen tahu pendapat mereka gitu kan. Tapi nggak ada satu pendapat yang bisa menyelamatkan gitu. Jadi ketika ditanya ya, misalnya kambing datang, kambing ditanya gimana? Kamu mencium ada bau apa di kerajaan ini? Jadi ini ceritanya kerajaan itu berbau busuk sekali. Busuk itu kan dalam tanda kutip emang waktunya kekuasaan itu disudahi karena terlalu banyak korupsi kan waktu itu. Busuk gitu, busuk sekali gitu. Jadi baunya itu. Nah, si kambing ini menjawab apa adanya. Baunya busuk Paduka. Langsung dipenggal gitu kan. Dan datang lagi dipanggil lagi rusa. Rusa, gimana menurutmu? Dia menjawab yang sebaliknya gitu. Wah, ini wangi, nggak ada masalah begini, indah gitu. Penggal juga karena nggak sesuai kenyataan. Nah, yang itu tadi terus terang juga dipenggal juga. Nah, sekarang giliran kancil datanglah ke Paduka Raja tadi dipanggil kan. Mikir dia, saya kalau jawab A pasti salah, jawab B juga salah gitu kan. Jadi dia bilang aja lagi pilek. Apa nih alasan? Nah, itu ketika dia ditanya, ya saya nggak bisa mencium apa-apa karena saya lagi pilek, hidung saya tidak berfungsi. Jadi kan seperti sitiran gitu sebenarnya ya, menyindir, satir gitu, menyindir tentang kekuasaan absolut yang memang sudah busuk banget dan sewaktunya memang harus disudahi gitu. Nah ini jadi cerita itu kancil pilek itu luar biasa pada saat itu karena kalau nggak salah itu sempat dimuat ya di salah satu koran terbesar gitu dan akhirnya dia jadi simbol juga karena memang di dalam satu buku mengenai mengenai reformasi, tapi dia nggak langsung berikan judul reformasi, itu beliau sangat kritis banget dengan pemerintah gitu. Jadi akhirnya beliau jadi simbol Bapak Reformasi. Jadi Malang kan berarti kan basisnya karena beliau Muhammadiyah waktu itu belum ada PAN gitu ya, belum ada partai. Nah inilah yang kemudian menggerakkan. Kemudian kalau yang di bagian barat ya tentu saja dikomandani sama UI karena dia paling dekat dengan Jakarta kan. Setelah itu ya udah terus menerus. Jadi memang kita ini berarti angkatan kita ini ya 97, 98, 99 lah masih ya di tahun-tahun yang krisis ini itu adalah angkatan yang memang ketika lahirnya mereka pas di usia mahasiswa tuh memang dalam kondisi politik yang mengharuskan mereka tuh harus terbuka ya, terbelalak gitu. Harus tahu, harus lihat, mau tidak mau itu terus-menerus menghujani kita gitu. Berbeda dengan era selanjutnya di tahun-tahun sekarang kan gitu. Jadi kalau kita mulai misalnya kita bicara tentang kritis terhadap pemerintahan dan lain sebagainya itu sebenarnya udah dari zaman dulu ya. Jangankan terhadap raja-raja saja yang kekuasaan lebih absolut daripada presiden gitu kan itu sebenarnya sudah terjadi ya. Tapi kalau bisa diamati dari kisah kancil itu kan lucu juga ya. Jadi cara selamat itu cerdas banget gitu kan. Maksudnya ya kita harus punya strategi. Kita harus punya strategi intinya dalam menghadapi kekacauan bentuk apapun. Kita hidup harus dengan strategi gitu. Itu kan salah satu strategi kancil supaya dia selamat kan. Nah kita dalam situasi apapun supaya kita selamat gitu kan, supaya kita bahkan mencapai goal yang kita inginkan, kita harus merancang strategi itu hal yang sangat sangat itu sebenarnya harusnya ini ya setiap manusia itu harusnya punya blueprint tersendiri terhadap hidupnya masing-masing kan, karena
Karena kita kan hidup tuh nggak sekedar dibebaskan ya kan. Maksudnya dibebaskan hidup apa adanya silahkan kan enggak gitu. Tapi kan kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban, akan juga dimintai pertanggungjawaban sama siapa? Sama orang-orang terdekat, sama orang tua. Misalnya sebagai mahasiswa kan sebagai orang tua akan meminta pertanggungjawaban gitu kan. Nah, nanti sebagai anak kepada ibunya, sebagai orang tua terhadap anaknya. Ketika perannya sudah berganti jadi nenek gitu kan, atau berganti jadi apa kan, tetap saja semuanya tuh tetap kita tuh bergantung pada unsur X atau kemanfaatan atau apa ya yang mengaitkan kita kepada untuk apa kita ini berada di sini gitu kan, buat bermanfaat kepada alam, kepada apa perilaku kita pada alam yang zolim dan lain sebagainya itu kan akan semuanya tuh akan balik lagi kepada diri kita gitu. Ya jangankan dulu lah kayak hukum alam kan, maksudnya sunatullahnya tuh kan kalau kita menanam yang buruk gitu kan, mungkin gitu kan buahnya langsung muncul gitu di dunia saat ini muncul gitu. Tapi kalau melakukan kecurangan kan otomatis ya misalnya kecurangan ditutupi gitu kan, nanti juga akan terbuka seperti itulah gitu kan ibaratnya. Jadi blueprint kita itu terhadap hidup kita, terhadap cita-cita itu penting gitu. Saya inget banget kan dulu kamu punya catatan gitu ditempel di kosan kamu itu. Iya, kamu masih inget ya? Aku orangnya kan? Strategik banget. Ya namanya juga kan ya Mas Sospol. Jadi di sini mahasiswa jadi apa, terus jadi peneliti. Kayaknya nulisin ya dulu juga peneliti LIPI gitu kan. Habis itu naik lagi pengen jadi profesor riset. Tapi udah ada profesornya belum ya dulu ya. Pokoknya gue inget itu ada bagan-bagannya gitu loh guys. Jadi kayak flowchart gitu ya. Dan itu ada tingkatan. Dan itu ditempel di dinding kosan. Ya kan? Saya bikin desainnya gini, mobilitas horizontal, mobilitas vertikal. Nah, yang vertikal itu adalah peneliti. Kalau yang horizontal itu organisasi ya, punya ormas dan sebagainya. Kalau kamu dulu gimana? Kalau aku kan tipenya nggak suka nulis, jadi lebih banyak bicara gitu. Jadi karena apa? Itu semuanya tuh adanya di atas kepala gitu. Jadi semuanya keinginan tuh sibuk aja sendiri gitu. Jadi kadang diam gitu, padahal sebenarnya tuh pikiran tuh lagi bicara, lagi ngapain gitu, lagi rame gitu. Jadi kadang-kadang di tengah keramaian tuh dia sebenarnya lagi nyepi gitu. Tapi kadang-kadang di tengah kesepian tuh gue lagi rame banget gitu di pikiran tuh. Makanya kan gimana ya, kadang-kadang alhamdulillah juga gitu, makanya kamu kan suka nemenin gitu ya, kamu juga suka begadang karena kamu rajin gitu kan. Pikiran aku tidak pernah berhenti, pengennya ngomong gitu. Jadi hobinya ngobrol, nggak boikot ya kan. Ada ini boikot. Itu dilakuin gitu. Beneran ya? Dilakuin beneran. Dan bahkan dulu, jangankan itulah, makan pakai 3 jari itu aku lakukan. Makan cuma 3 jari. Sesuai gini ya. Dan itu aktif banget bisa kan, gitu. Nggak pernah sendok kan? Supit apalagi? Garpu? Kalau berkuah gitu. Pokoknya makan 3 kali. Ya, coba bayangin kalau makan itu gitu ya. Ya artinya kita kan mungkin melakukan sunnah. Maksudnya soto sama bakso kumaha. Uyup. Ya, aku nggak pernah. Jadi dulu makan sampai adekku yang laki kan makannya 3 jari, katanya dia ngikutin teteh katanya, ngikutin aku. Makan sampai 3 jari itu saking cintanya dengan sunnah. Tapi apa pentingnya kita banggakan juga, aduh alhamdulillah saya sudah sunnah, saya sudah sunnah gitu. Buat apa? Kan bukan itunya, tapi motivasi kita melakukan itulah yang akan bermakna kan gitu kan. Gitu loh. Jadi kita tuh bukan ada di level melakukannya lagi, melakukannya ya silakanlah gitu, berlomba-lomba ya kan, mencari sunnah-sunnah yang banyak. Tetapi levelnya harus sudah naik dong gitu. Masa hanya sekedar jumlah-jumlah doang gitu. Apalagi menganggap orang yang belum itu udah mas sunnah, dipaksa-paksain orang gitu kan lucu. Itu sunnah, terserah kata dia, itu mas sunnah bu, saya emang nggak mau ngambil, urusan saya, bener juga gitu kan. Kalau dia jawab begitu kan, iya nggak sih? Bener, namanya juga sunnah kan, gitu ya. Iya, kayak baju gitu kan. Baju harus begini, harus begitu, harus begini misalnya. Baju harus apa gitu kan. Itu kan berbagai macam mazhab, masa iya orang harus sama kan? Ilmunya juga beda, ulama saja berbeda-beda gitu. Artinya toleransi itulah gitu. Jadi
berinteraksi kita, waktu, proses itulah yang akan Mematangkan. mendewasakan kita pada sosial itu ya, pada toleransi gitu. Toleransi terutama. Kalau nggak ada toleransi, ya bayangin lah gitu, kayak gitulah kejadiannya. Tetaplah konsisten pada misi kita yang terbesar apa gitu dalam hidup itu. Goal kita mau kemana. Jadi tidak usah pedulikan ya, mau disebut orang sok bener, itu memang ada masanya nggak apa-apa. Nanti juga orang paham gitu. Atau kitanya sendiri yang berubah gitu ya, menyesuaikan. Tapi intinya adalah apapun yang sekarang sedang di titik manapun kita berada, disyukuri. Itu adalah perjalanan ya, perjalanan mudah-mudahan kita sampai pada titik akhir ya, yang dijanjikan, yang kita harapkan. Kita cita-citanya apa? Mudah-mudahan di titik tercapai itulah gitu kan, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hasil dari usaha kita di muka bumi ini begitu ya, gitu ya Bu Erma. Amin, amin, amin. Iya, ya saya kira itu cukup Bu Neneng. Oke deh. Oke, demikian. Terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan ada hal manfaat yang bisa diambil ya. Hal-hal buruknya dibuang aja ya. Ambil yang baik-baiknya saja. Keep safe ya, keep healthy ya Bu Erma. Mudah-mudahan selalu sehat ya di lingkungan keluarga. Salam dari Bandung. Ya, salam juga dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan kita akan sebentar lagi menyambut new normal, tapi tetap ya, new normal itu bukan berarti virus menghilang, lalu semuanya akan kembali seperti zaman dulu sebelum ada, tapi new normal adalah sebuah bentuk daripada kebiasaan baru yang harus mulai kita budayakan, hidup di tengah pandemi, begitu. Itu harus kita upayakan dan harus kita persiapkan. Oke, mungkin nanti di next kita bahas-bahas lagi yang lebih lucu-lucu